Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rahman Billah sebagai guru pemula kalian di mata pelajaran pemrograman web. Untuk memulai pelajarannya, yang mau mimpin doa silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Hendra. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya teman-teman. Yang absen 1, Ainun. Hadir. Oke, hadir. Hendra, Hadir. Karel, Eles, Hadir. Nadela, Hadir. Nur, Hadir. Iit, Rifda, Hadir. Safira, Hadir. Nadifa. Oke, hadir semua ya. Baik, kita langsung mulai aja. Pemrograman web. Dan tahu apa aja yang ada di pemrograman web itu? Saya Pak. Silakan. Setahu saya pemrograman web itu kayak website atau aplikasi web yang beroperasi di web browser atau server yang menggunakan bahasa pemrograman kayak HTML, CSS, atau JavaScript. Terima kasih. Ada yang lain? Ada. Oke. Jadi benar kata Mas Hendra tadi itu pemrograman itu berisi HTML, CSS, dan JavaScript. Apakah itu masuk bahasa pemrograman atau tidak? Untuk JavaScript ya. JavaScript ya, benar. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman ya, melainkan itu bahasa markup. Jadi buat perurutan biasanya itu menampilkan kayak teks, gambar, dan video, dan juga tabel. Oke, kita langsung mencoba untuk kuisis ya teman-teman. Sebentar, melakukan pretest kalian. Yes, sesuai. Silakan join, kodenya tertera di proyektor. Itu suara notif masuk ya, notif emotnya anak-anak ini memang. Iya, join.
Oh, sudah join semua ini? Baik, kita langsung mulai aja ya. Oke, baik, ini sudah selesai ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian bisa untuk mengidentifikasi elemen dasar HTML dan fungsinya dalam suatu halaman web. Lalu yang menganalisis kebutuhan halaman web berdasarkan studi kasus yang diberikan nanti. Lalu yang ketiga, menyusun rancangan struktur dasar halaman web secara berkelompok. Nanti kelompoknya akan dibagi menjadi dua. Lalu untuk menyampaikan hasil rancangan halaman web melalui presentasi kelompok. Kita ulangi lagi, itu apa sih itu HTML? Apa itu HTML? Silakan. Hypertext markup language. Markup language. Ya benar, ada lagi selain itu tadi. Langsung takut. Hah? Langsung jawab. Selain HTML. Nah, baik, saya lanjutkan aja. Baik, HTML juga benar tadi kata Mas ini tadi adalah hypertext language. Itu hypertext HTML itu adalah bahasa standar ya yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur halaman web. HTML juga bekerja dengan cara menggunakan tag atau elemen untuk menentukan bagian halaman seperti paragraf, gambar, tautan, tabel dan formulir. Meskipun HTML itu bukan bahasa pemrograman ya, itu karena tidak memiliki logika seperti perulangan atau percabangan. HTML juga sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam membangun halaman web HTML. Biasanya itu digunakan bersama dengan CSS. Kalau kalian belum tahu, CSS itu untuk mengatur tampilan ya, yang seperti warna, ukuran, posisi dan JavaScript. Untuk memberikan JavaScript untuk memberikan interaktivitas. Biasanya seperti itu.
Kita langsung ke struktur HTML ya. Struktur HTML. Ada yang tahu apa aja struktur HTML? Saya. Silakan. HTML itu ada div, Ya. body, Hmm. title, sudah. Sudah, itu aja yang tahu. Yang lain yang mau menambahkan? Mungkin saya. Silakan, Mas Hendra. Kalau saya ada head, title, body, itu tadi Mas. Jadi benar ya yang tadi ya. Jadi struktur HTML itu ada HTML, pertama adalah HTML, head, title, dan body. Nah, untuk fungsi singkatnya dari sini ada doctype sini ya. Doctype itu untuk menandai dokumennya, apakah dokumennya HTML atau bukan, jadi itu. Lalu HTML ini adalah untuk membungkus seluruh isi halaman. Lalu kita ke head. Head ini untuk info halaman, judul, bisa nambahkan judul gitu. Judul atau nambahkan CSS dan juga hal lain bisa nambahkan JavaScript juga. Lalu untuk title ini adalah judulnya juga. Lalu bodinya ini adalah tampilan buat HTML-nya nanti. Nah, ini adalah isi dari bodinya. Sebentar saya hapus. Untuk H1 inilah heading atau sampai judul utama paling atas, biasanya itu H1 itu biasanya headingnya tuh dari 1 sampai ke 6. Jadi satu adalah judul utama yang besar, biasanya itu 1 per halaman. Kalau di sini adalah P ini paragraf pembuka, atau isinya itu lah berupa paragrafnya kalian. Dari paragrafnya itu tentang teksnya biasa aja. Kalau untuk adalah ref di sini. Ref adalah berupa tautan atau link ke halaman lain atau ke situs lain ya. Lalu image source ini adalah gambaran yang ditampilkan pada halaman kalian. Tapi ini kalau kalian mau menambahkan gambar lagi, kalian juga input ini lagi dari bawah sampai terus ke bawah. Lalu untuk well ini plus li itu adalah daftar item order list yang biasanya itu berupa titik-titik. Kita langsung aja ke studi kasusnya ya. Jadi di studi kasus ini itu ada sebuah komunitas remaja di kota kalian ya, entah di Surabaya atau Sidoarjo atau Gresik. Itu kalian sedang aktif dalam mengadakan kegiatan sosial seperti penggalangan dana, bersih-bersih lingkungan, dan bimbingan belajar gratis. Namun itu mereka belum memiliki media digital untuk menyampaikan informasi kegiatan tersebut ke masyarakat luas. Sebagai siswa yang sedang belajar kayak kalian ini untuk membuat membuat rancangan web, rancangannya. Kamu dan kelompok kalian tuh untuk merancang web sosialnya, jadi silahkan dimulai dari sekarang. Untuk kelompoknya, sebentar saya lihat dulu. Untuk kelompoknya dipimpin dari 2 kelompok, yaitu Ainun dan Nur. Udah ada yang sudah kah mengerjakan rancangannya? Kelompok 1 sudah, yang kelompok 2? Baik, yang mau maju silahkan, nanti saya tanya.
Ini kon aneh mikir. Ada putus. Ya jadi ini web kita yang kita bikin tadi, ini ada kayak fiturnya seperti itu tadi, ada kayak beranda, agenda ini, sama ini ada fungsi buat nampilkan gambar, ini bisa dilihat, kemudian kayak header H1 ini juga bisa. Oh, yang lihat detail itu masih belum bisa ya? Apa? Lihat detail itu? Ya detail belum bisa. Oh belum guys. Langsung cepet ya. Sebentar, langsung pertanyaan. Langsung ke pertanyaan. Ini kelompok 1 ya? Iya. Nah, kelompok 1 itu kenapa halaman agenda kegiatan itu perlu ada dalam situs web ini? Halaman agenda kegiatan sangat penting karena fungsinya yaitu memberikan informasi yang jelas dan terstruktur tentang jadwal kegiatan yang akan datang. Dengan adanya informasi seperti tanggal, tempat, dan deskripsi singkat kegiatan, masyarakat bisa tahu kapan dan di mana mereka bisa ikut serta. Selain itu, tombol lihat detail memudahkan pengunjung mendapatkan info lebih lengkap jika mereka tertarik dengan satu kegiatan tertentu. Oh jadi lihat detail itu buat informasinya itu ya? Jadi peran halaman laporan kegiatan dalam membangun kepercayaan publik terhadap komunitas itu gimana? Halaman laporan kegiatan berperan besar dalam menunjukkan transparansi dan keseriusan komunitas dengan menampilkan dengan menampilkan ringkasan kegiatan yang telah selesai, testimoni peserta serta dokumentasi foto, masyarakat bisa melihat bahwa kegiatan benar-benar terlaksana dan membawa manfaat. Ini sangat membantu untuk membangun kepercayaan dan bahkan bisa menarik dukungan dari pihak lain. Kalau buat galeri kegiatan nih seringkali dianggap sekadar hiasan. Jadi menurut kalian nih ya, itu manfaat sebenarnya dari halaman galeri itu apa? Galeri bukan hanya sekedar pelengkap visual. Galeri adalah cara paling cepat dan efektif untuk menunjukkan semangat dan dinamika komunitas kepada orang luar. Foto-foto kegiatan bisa memberikan gambaran langsung tentang atmosfer kegiatan, semangat relawan, dan interaksi sosial. Jika ditambahkan video singkat, galeri menjadi lebih hidup dan bisa membangkitkan minat lebih banyak orang untuk ikut serta. Bagus. Jadi bagaimana kalau sebaiknya itu halaman kontak tuh dirancang agar mudah diakses dan mudah digunakan? Halaman kontak harus dirancang sesederhana mungkin, tapi lengkap. Menampilkan alamat email, akun media sosial seperti Instagram atau Facebook, dan peta lokasi kegiatan bisa sangat membantu pengunjung yang ingin tahu lebih lanjut atau ingin berpartisipasi. Jika memungkinkan, tambahkan juga tombol langsung ke WhatsApp agar pengunjung bisa menghubungi tim komunitas secara cepat. Oke. Jadi dalam hal layout nih ya, itu ngapa itu penting untuk meletakkan navigasi di bagian atas dan footer bawah? Navigasi di atas membantu pengunjung langsung tahu apa saja isi dari situs ini dan memudahkan mereka menjelajahi halaman lain. Sementara footer yang diletakkan di bawah biasanya berisi informasi tambahan seperti media sosial, hak cipta, atau kontak darurat. Penempatan ini mengikuti kebiasaan umum penggunaan internet sehingga memudahkan pengalaman pengguna, yaitu user experience. Ini HTML doang apa udah tambahin JavaScript, CSS itu? Ya mungkin JavaScript-nya belum, tapi CSS-nya kayaknya sudah di sini. Nah ini kelihatan ada di head ya. Oh ya di head ini ada kayak styling. Nah style ini CSS-nya nih. Itu
berguna. Bagus. Dilanjutkan ya buat pertemuan berikutnya. Oh iya. Biar cepat jadi. Baik. Terus kalian tambahkan buat laporan juga ya. Oh iya. Oke. Baik. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan semuanya. Baik, kelompok berikutnya, kelompok 2. Silahkan. Apa? Rancangan itu kan? Tunjukkan dokumenmu ya. Tunjukkan dokumenmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rencana struktur halaman web yang berfokus pada profil komunitas dan rekrutmen relawan. Ini kan beda dari kelompok yang satu. Kami lebih menekan pada aspek pengenalan komunitas dan upaya menarik partisipasi masyarakat untuk bergabung sebagai relawan atau donatur. Tujuan utama dari rancangan kami adalah mendesain struktur halaman web yang tepat, mengenalkan komunitas secara mendalam kepada masyarakat, menggugah minat masyarakat untuk bergabung sebagai relawan, memfasilitasi proses donasi dan kontribusi dari masyarakat. Struktur web yang dirancang Sudah ada webnya juga. Cuma rancangan. Ya, Kak. Jadi tujuan utama Jadi ini struktur utama halaman web yang kami akan rancang. Pertama ada home, isinya berisi logo, slogan komunitas dan kegiatan unggulan. Ada call to action untuk bergabung dan ada statik komunitas. Dan ada tentang kami atau berisi sejarah komunitas, visi dan misi, nilai-nilai dijunjung, tim inti dan pengurus. Ini berisi tentang profil komunitasnya. Lalu ada halaman untuk bergabung, ada tata cara untuk menjadi relawan, ada manfaat dan pengalaman, ada formulir pendaftaran, ada FAQ relawan, dan di sini ada untuk halaman dukungan atau donasi. Di sini ada info rekening resmi, ada transparansi dana, dan ada cara dukungan lain. Juga ada penghargaan donatur untuk donatur yang telah menyumbang. Di sini juga ada kontak, halaman kontak dan sosial, berisi kontak-kontak yang bisa dihubungi, ada WhatsApp official, media sosial, formulir kontak, dan lokasi sekretariat. Selanjutnya manfaat.
Di manfaat ini ada 3 menu, yaitu 1. Komunitas lebih dikenal, yang kedua rekrutmen lebih mudah, dan dukungan terfasilitasi. Langsung ke target dampaknya itu apa aja? Target dampaknya. Di target dampak ada target jangka pendek, yaitu meningkatkan relawan 30% dalam 6 bulan, membangun database donatur tetap, dan meningkatkan Awareness. meningkatkan awareness komunitas. Dan yang kedua ada dampak jangka panjang, yang ada ekosistem komunitas mandiri, yang kedua dukungan masyarakat yang solid, dan yang terakhir keberlanjutan kegiatan terjamin. Oke, coba scroll atas. Oke, bagus, menarik. Nah, ini saya tunggu pertemuan berikutnya ya, untuk hasilnya ya. Iya. Ini mungkin di web ini ditambahkan database-nya ya. Iya. Atau laporannya saya tunggu pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan semuanya. Silahkan join. Ayo kurang 1 anak. Oke, udah 10 anak ya. Kita langsung mulai ya. Oke, juara 1. Oke, untuk di sini juara satunya adalah Ainun. Sebentar. Juara satunya itu adalah Ainun, yang kedua adalah Hendra, yang ketiga adalah Eles. Jadi beri tepuk tangan buat ketiga peserta itu. Oke teman-teman, tadi juga itu ada pemaparan ya dari kelompok 1 dan kelompok 2 tentang rancangan website komunitas. Dari hasil diskusi ini itu kita bisa lihat bahwa setiap bagian dari website itu punya peran penting, mulai dari menyampaikan informasi, kegiatan, dokumentasi, sampai memperkenalkan komunitas dan membuka peluang relawan atau donasi. Harapan saya tuh lewat proyek ini tuh kita nggak cuma belajar teknis bikin website, tapi juga belajar kerjasama, komunikasi, dan gimana caranya bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang mau memimpin doa untuk menutup? Ada yang mau pimpin doa? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, kita langsung aja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.